Oke, selamat pagi semua. Selamat bertemu di dalam ibadah kita. Seperti mana menjadi kebiasaan kita pada waktu-waktu ini, kita tidak dapat bersemuka di dalam ibadah kita di ruang ibadah. Tapi kita masih bersyukur karena kita masih ada kesempatan untuk bertemu walaupun secara online. Nah, pagi hari ini kita memulakan ibadah kita dan mari kita berdoa, kita serahkan seluruh kehidupan kita, kita kosongkan hati kita, bahkan ruang dan tempat, bahkan apapun yang kita lakukan pada hari ini, semua itu dapat memuliakan nama Tuhan dan kita sama-sama memuji Tuhan agar hidup kita diberkati, kita beroleh berkat lewat persekutuan kita dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian dan syukur hormat kami kembalikan kepadamu. Kami tahu Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Kami mampu sehingga pada hari ini kami dapat lewati hari-hari yang sudah berlalu. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang senantiasa menyertai kami sesuai dengan janji-Mu untuk kehidupan kami. Bapa, terima kasih saat ini kami memulakan ibadah kami. Walaupun secara online, kami tahu Tuhan, apapun cara kami menyembah Engkau, apapun cara kami memuji Engkau, Engkau pasti mendengar dan Engkau pasti beserta dengan kami. Kami buka hati dan pikiran kami masing-masing, bahkan kami kusungkan hati kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami pada hari ini hanya beribadah dan menyembah kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang mendengar ibadah kami pada hari ini bersama-sama di dalam ibadah kami. Bahkan ada di antara kami yang tidak dapat bersama-sama, kami berdoa dimanapun mereka berada. Yang sakit engkau sembuhkan, yang di dalam keadaan yang teralang, tidak ada kemudahan-kemudahan lain untuk mendengar firman-Mu melalui ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa supaya Tuhan yang bekerja di dalam hati mereka masing-masing. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan member, yang menyediakan segala-galanya supaya Tuhan pakai mereka dengan kemampuan yang Engkau berikan bagi mereka. Mereka mampu melakukan apa yang terbaik untuk kebaikan jemaat, bahkan lewat apa yang mereka lakukan, akhirnya nama-Mu dipermuliakan. Terlebih kami serahkan hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menabur benih firman-Mu di dalam ibadah kami setiap masa. Kami berdoa agar Tuhan memakai dia dengan luar biasa, tambah hikmat kebijaksanaan, bahkan bahasa yang dia gunakan. Engkau berikan kesejahteraan agar kami yang mendengar firman-Mu pada hari ini, kami mampu mengerti. Biarpun mau yang tua mau yang kecil, kami mampu mengerti akan firman-Mu karena Roh-Mu turut bekerja di dalam cara penyampaiannya, bahkan bagi kami yang mendengar. Bapa, terima kasih, kami serahkan ibadah kami pada hari ini, dari awal, tengah-tengah hingga akhirnya. Kiranya ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang coba menyeleweng, yang coba membawa pemikiran kami jauh daripada firman-Mu. Pagi hari ini kami kami serahkan, kami patahkan, kami hancurkan itu di dalam kuasa nama Yesus. Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa, mungkin ada di antara kami yang kurang sehat, yang kurang selesa pada hari ini. Kami berdoa agar Tuhan berikan kelegaan, agar kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan janjikan untuk kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur semuanya. Amin.
Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Sekali lagi mari angkat penyembahan ini. Katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Mari katakan, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya.
Sama-sama katakan, hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Selamanya, yeah, yeah. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kau kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bahagiaku selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Yeah, yeah, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yeah, haleluya. Mari tepuk tangan bagi Raja kita. Come on. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa.
dahsyat dan luar biasa. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Mari katakan, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih Yesus. Selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama menjalankan satu acara, yaitu perjamuan kudus di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya bawa kita membaca satu ayat firman Tuhan sebagai landasan atau dasar perjamuan Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil di dalam Matius 26 ayat 17 sampai 30. Namun saya tidak akan baca ini,
Jadi saudara bolehlah baca di rumah masing-masing. Nah, pada pagi hari ini secara khusus Tuhan Yesus menyuruh kita untuk memperingati Dia dengan cara mengambil bahagian dalam perjamuan ini ataupun dalam perjamuan kudus atau dalam perjamuan Tuhan. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk pengampunan dosa kita sebagai orang berdosa. Nah, semua jemaat Tuhan yang terlibat dalam ibadah secara online pada pagi hari ini, firman Tuhan mendorong saya dan saudara supaya kita mengoreksi dan menilai kembali, melihat posisi hidup kita sebagai orang percaya sebelum kita mengambil bahagian perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala sebelum kita meneruskan acara ini. Kita minum dan kita makan roti sebagai cara kita untuk memperingati pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Sementara semua para ketua-ketua keluarga boleh mengedarkan roti dan air bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri dan hati untuk bersama-sama dalam perjamuan ini pada pagi hari ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, sekali lagi kami datang dengan penuh kerendahan hati mengucap syukur buat roti dan air yang kami akan makan dan minum sebentar nanti, yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tertumpah di kayu salib untuk pengampunan dosa kami sebagai orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kami daripada hukuman maut, daripada belenggu dosa yang menguasai hidup kami sebagai orang-orang percaya. Kami meminum, bahkan kami makan roti sebagai tanda kami memperingati pengorbanan dan cara kami memberitakan Tuhan Yesus di dunia ini, dan cara kami meneguhkan iman kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mempersilakan semua kita yang melibatkan diri dalam acara ini mari kita mengambil roti bersama-sama pada pagi hari ini. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26, firman Tuhan berbunyi demikian. Demikian Tuhan mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada semua murid-muridnya. Dan Yesus berkata kepada mereka, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu untuk cara kamu memperingati aku sebagai Tuhan. Mari kita makan roti bersama-sama. Seterusnya mari kita ambil cawan. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita mengucap roti dan air yang kita sudah minum dan makan bersama-sama tadi. Cara kita memperingati Dia, dan cara kita memberitakan Dia, dan cara kita untuk meneguhkan iman kita. Mari kita tunduk kepala, dan sekali lagi saya pimpin kita dalam suara kedengaran. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu bersyukur buat roti dan air yang telah kami nikmati, makan dan minum pada pagi hari ini, menjadi peringatan kami akan pengorbanan-Mu dan cara kami untuk memberitakan Tuhan Yesus bagi dunia, dan cara kami untuk meneguhkan iman kami, supaya dengan cara ini iman kami terus diteguhkan dan dikuatkan, dan kepercayaan kami semakin matang, semakin dewasa di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya tiap-tiap kami yang telah mengambil bahagian ini, Tuhan terus beri hikmat, dan Tuhan terus berkati kami, dan Tuhan beri terus kami kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sebagaimana Tuhan panggil kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam damai, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi sekali lagi buat seluruh jemaat Tuhan yang diberkati dan yang diurapi Tuhan. Kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Sekali lagi kesempatan kita boleh beribadah bersama-sama untuk kekuatan dan untuk komitmen kita bersama-sama sebagai orang-orang percaya. Pada pagi hari ini kita langsung saja kepada firman Tuhan sebagai renungan kita bersama-sama. Sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa, dan saya pimpin kita dalam suara kedengaran sekali lagi. Bapa di surga, kami menaikkan syukur kami kepadamu, kesempatan kami teristimewa pada pagi hari ini untuk duduk bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan, makanan rohani dan kekuatan iman kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih karena Engkau menjadi kebenaran yang memerdekakan bagi hidup kami. Terima kasih karena Kau datang ke dunia ini menjadi kebenaran yang utuh, yang telah memerdekakan kami sebagai orang-orang berdosa daripada belenggu dosa. Dan kini kami menikmati kemerdekaan itu, dan kami mau diajar oleh firman-Mu supaya kami terus-menerus mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yang sejati di hadapan Tuhan. Beri hamba-Mu hikmat dan kebijaksanaan untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berkati mulut dan lidah, seluruh tubuh pikiran, supaya apapun yang disampaikan dapat menjadi berkat dan kekuatan buat iman kami semua. Sementara jemaat-Mu yang mendengar, Tuhan beri kami ketenangan bersama dalam masa kami untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami benar-benar mendengar dan memahami kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengongsikan satu tema renungan firman Tuhan, dan ini sebenarnya kesinambungan firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lepas dalam ibadah kita, yaitu kebenaran yang memerdekakan. Mari kita lihat bersama di dalam Yohanes 8 ayat 30 dan sampai ayat 36. Dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36. Saya baca firman Tuhan dan jemaat Tuhan perhatikan dalam pembacaan. Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ayat 36. Kebenaran yang memerdekakan.
Langsung saja ayat 30, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba sesiapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, inilah bahagian firman Tuhan yang saya coba untuk kongsikan kepada saudara sekalian jemaat Tuhan pada pagi hari ini lewat renungan kita bersama-sama, kebenaran yang memerdekakan. Saudara, Yesus adalah kebenaran, dan jika Yesus adalah kebenaran, maka itu berarti Yesus adalah sumber kebenaran. Amin. Ya, berdasarkan firman-Nya dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran. Dan barang siapa percaya kepadaku, setiap orang yang mengikuti aku, mereka tahu ke surga." Sebab Yesus itu jalan kebenaran untuk menuju ke surga. Nah, kita sebagai orang percaya, kita perlu mengalami kemerdekaan yang sejati. Amin. Saya dan saudara perlu mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya, yang sejati, supaya kita boleh menikmati dan mengalami kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus lewat pengorbanannya di kayu salib. Kemerdekaan yang sejati hanya kita dapat temukan di dalam Yesus Kristus, karena Dia adalah sumber kemerdekaan yang sejati berdasarkan kebenaran firman-Nya. Dalam Galatia 5 ayat yang pertama berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambahan. Nah, secara sepintas lalu mari kita lihat apa maksud kebenaran yang memerdekakan di sini. Ada dua yang saya ingin kongsikan kepada kita. Kebenaran yang memerdekakan berarti yang pertama, kebenaran yang diajarkan oleh Yesus Kristus berkuasa memerdekakan manusia. Dan yang kedua, mengenal, menyambut dan mempercayai kebenaran itu dengan benar-benar, maka kita akan dimerdekakan oleh kuasa kebenaran firman Tuhan. Orang yang merdeka atau bebas itu berarti seseorang yang bebas secara murni atau secara sempurna, dan ini sebenarnya merujuk kepada seorang anak yang lahir dari keluarga budak dan kepada orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari perhambaan dewa. Jadi orang merdeka ini merujuk kepada seorang anak yang lahir daripada keluarga hamba ataupun seorang hamba. Dan yang kedua, orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari perhambaan dewa. Nah, di dalam sejarah Alkitab ada beberapa pembebasan. Ada beberapa pembebasan di dalam ataupun berdasarkan sejarah Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang pertama, pembebasan Israel dari perbudakan di Mesir selama 400 tahun. Kalau kita hitung-hitung itu sekitar 40 keturunan bangsa Israel atau umat Israel berada di Mesir selama 400 tahun. Kemerdekaan ini tidak bergantung pada usaha-usaha secara militer atau secara peperangan maupun secara politik, melainkan terletak pada ketaatan bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi beda dengan kemerdekaan Malaysia. Kemerdekaan Malaysia ini dihasilkan atau bergantung dengan kekuatan perang. Para pejuang-pejuang, tokoh-tokoh negara
pada suatu ketika dahulu. Dan ini berbeda dengan kemerdekaan bangsa Israel dari Mesir. Mereka dimerdekakan, dibebaskan daripada perbudakan Mesir oleh karena ketaatan mereka kepada Tuhan, dan akhirnya mereka tunduk kepada Musa dan mengikuti Musa dan Harun keluar daripada Mesir. Nah, yang kedua, pembebasan orang Kristen. Di dalam sejarah Alkitab seringkali menyebut tentang pembebasan orang Kristen daripada ikatan dosa, kebebasan atau kemerdekaan dari hukuman dosa, ikatan kuasa setan atau iblis, dan hukuman dan hukum-hukum duniawi yang masih menguasai bahkan Taurat dan juga maut. Jadi inilah yang disebut dalam kedua jenis ataupun kedua tahap pembebasan yang ada di dalam Alkitab, yaitu pembebasan Israel dan pembebasan orang Kristen atau orang percaya daripada hukuman atau ikatan dosa. Kemerdekaan atau pembebasan dari kehendak bebas. Kehendak bebas itu dipahami secara moralitas dan psikologi sebagai kemampuan menentukan pilihan yang tidak dipaksakan secara spontan dan dengan sukarela. Jadi Yesus Kristus mati di kayu salib bukan saja dia membebaskan kita daripada ikatan dosa, tetapi dia membebaskan kita daripada kehendak bebas. Dan akhirnya kita sebagai orang percaya dapat mengontrol kehendak bebas kita supaya jangan kita sewenang-wenangnya menggunakan kehendak bebas kita, tetapi kita gunakan kehendak bebas kita untuk memuliakan dan melayani Tuhan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap mengalami kemerdekaan sejati? Ada dua di sini berdasarkan Galatia 5 ayat 1e, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jadi apa yang kita harus perbuat, apa yang saya dan saudara perlu perbuat untuk mengalami kemerdekaan sejati itu berdiri teguh. Berdiri teguh, berdiri kuat. Berdiri teguh, berdiri kuat secara dewasa dan matang di hadapan Tuhan, supaya kita jangan lagi diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu, dengan kepercayaan-kepercayaan duniawi, dengan keinginan-keinginan duniawi yang menguasai pikiran dan hidup kita sebagai orang percaya. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita buat supaya kita tetap mengalami kemerdekaan yang sejati? Jangan mau dijajah lagi atau jangan mau dikuasai lagi dengan hukum ataupun kuasa dosa yang menguasai hidup kita sebagai orang percaya. Jadi maksudnya begini, dalam negara kita kalau negara ini mau mempertahankan kemerdekaan yang pernah dialami dalam tanggal 31 Agustus itu, maka negara ini, para pemimpin khususnya, jangan lagi mengizinkan mana-mana pihak untuk menjajah negara ini. Jadi demikian pun dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita, jangan lagi kita dikuasai, dijajah oleh keinginan-keinginan duniawi. Dalam Galatia 5 ayat 1b, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan dikuasai lagi oleh keinginan-keinginan dosa, jangan lagi dikuasai oleh keinginan-keinginan duniawi. Itu maksudnya jangan lagi dijajai oleh hukum-hukum atau kuasa dosa. Nah, mari kita lihat pada pagi hari ini pelajaran firman Tuhan. Pertanyaan yang seterusnya, apakah status kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh kebenaran? Jadi ini ya. Jadi sekurang-kurangnya ada banyak di sini. Sebenarnya memang banyak dalam Alkitab, tetapi pada pagi hari ini saya hanya kongsikan ada 6 status kita sebagai orang yang telah dimerdekakan daripada kebenaran itu. Nah, apabila kita dimerdekakan daripada kebenaran yaitu Yesus Kristus, maka ada 6 macam status kita. Dan saya harap
Firman Tuhan mengharapkan saya dan saudara semua status ini menjadi milik kita, dan dalam pertimbangan dan dalam usaha dan dalam praktik hidup kita sebagai orang-orang percaya. Yang pertama, secara singkat dan sederhana, saudara, yang pertama, status kita setelah kita dimerdekakan oleh kebenaran yang telah memerdekakan kita, maka kita adalah berstatus hamba merdeka. Amin. Bukan lagi hamba yang belum merdeka, tapi kita adalah hamba yang sudah dimerdekakan. Hidup sebagai orang yang merdeka. Pelajaran firman Tuhan yang saya sampaikan minggu lepas dalam 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan lagi seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi status kita, saudara, pada waktu kebenaran itu telah memerdekakan kita, maka status kita adalah hamba merdeka, bukan lagi hamba yang belum dimerdekakan. Nah, kalau kita perhatikan di sini Alkitab menyatakan bahwa mereka yang merdeka artinya tidak lagi berbuat dosa. Nah, kalau kita berbuat dosa itu berarti kita belum merdeka, tetapi kita menyalahgunakan kemerdekaan yang ada pada kita. Sehingga kemerdekaan sejati sebenarnya jauh dari menjadi hamba Allah atau bersifat doa menurut Alkitab. Kemerdekaan ini dimenangkan dari perkara jahat sehingga berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita sebagai orang yang merdeka, saudara, kita perlu berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Amin. Yang kedua, saya akan tidak lama-lama di sini. Yang kedua, saudara, status kita yang kedua adalah hamba Allah. Tadi itu hamba merdeka, sekarang ini hamba Allah. Masih dalam 1 Petrus 2 ayat 16b, dalam Yohanes 8 ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya, dalam ayat ini disebutkan beberapa kemerdekaan yang diberikan hanya dari Allah, bukan dari yang lain. Dan kemerdekaan yang diberikan ini bersifat mutlak sesuai dengan kehendak dan kebenarannya. Jadi kemerdekaan yang kita alami, yang Tuhan kerjakan itu dalam kehidupan saya dan saudara itu bersifat mutlak, dan itu dikerjakan oleh Tuhan sesuai dengan kehendaknya untuk saya dan saudara. Jadi hamba Allah. Nah, sebagai hamba Allah kita bebas untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, kita bebas saja ini melayani Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, status kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan melalui kebenarannya adalah hamba kebenaran. Kita adalah hamba kebenaran, bukan hamba kejahatan atau ketidakbenaran. Oke, dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi status saya dan saudara sebagai orang yang telah dimerdekakan dari kebenaran, dari Yesus sendiri, kita adalah hamba kebenaran dan bukan lagi hamba ketidakbenaran. Maka itu apa yang kita buat dalam hidup kita ini semuanya yang benar-benar. Amin. Dan ada sesuatu yang tidak benar. Itu maksudnya kita belum lagi atau kita sedang menyalahgunakan kemerdekaan yang ada pada kita. Nah, kemerdekaan yang sejati diberikan Allah sebenarnya merupakan kemerdekaan dari hamba dosa. Sehingga artinya menjadi hamba kebenaran yang dimaksudkan di sini yaitu seturut kehendak Allah sendiri. Itu artinya dari merdeka sesungguhnya yang Allah berikan, yaitu bebas dari belenggu macam-macam dosa menurut Alkitab dan menang dari kuasa maut. Jadi kita adalah hamba kebenaran. Nah, yang keempat, saudara, status kita yang keempat adalah kita orang yang dipanggil Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Galatia 5 ayat 13 begini, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kita adalah orang-orang yang terpanggil. Amin. Dan ini status saya dan saudara di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan
untuk mengasihi dan untuk melayani seorang akan yang lain dengan kasih Allah. Yang kelima, saudara, kedua terakhir ini, status kita sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Yang kelima adalah orang yang bebas dari kuk perhambaan. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi bila kita sudah menjadi orang yang merdeka, saudara, maka kita adalah orang-orang yang sudah bebas daripada kuk perhambaan. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kalau kita mau mengerti secara jelas apa itu kuk. Nah, sebenarnya kuk ini adalah satu benda yang dibuat oleh tangan manusia, dan kuk ini dikalungkan di leher. Kalau di Israel ini di leher keledai, dan kuk ini akan berfungsi semada itu keledai ataupun kambing ataupun apa-apa sajalah. Ini akan menjadi satu beban bagi kambing ataupun bagi keledai yang sedang dikenakan kuk. Dan ini membuat kambing ataupun keledai itu terlalu sukar untuk bergerak, karena ada kuk yang dipasang di dalam ataupun di belakang leher binatang tersebut. Jadi ini melambangkan bahwa kuk perhambaan ini membuat manusia tidak mampu bergerak sepenuhnya atau sebebasnya. Dan apabila Yesus telah memerdekakan kita, maka kuk perhambaan ini sudah diputus atau dibuka daripada kehidupan kita sebagai orang yang telah diperhambakan oleh kuk perhambaan. Jadi kita bebas sepenuhnya mengikuti dan melayani Tuhan sebagai Tuhan dan Raja kita. Nah, apabila kita telah menjadi umat yang merdeka atau orang percaya yang merdeka dan menang atas kuasa maut, maka yang terpenting yaitu tidak lagi menjadi budak daripada dosa dan hamba kuasa gelap, melainkan menjadi milik terang, sehingga seharusnya hidup kita mencerminkan hal tersebut melalui buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita sehari-hari. Yang keenam, saudara, dan yang terakhir, status kita apabila kebenaran memerdekakan kita, maka status kita yang keenam yang saya kongsikan pada pagi hari ini melalui renungan firman Tuhan adalah hamba berkat. Jadi kita adalah hamba-hamba yang berperan menjadi berkat melalui kekudusan kehidupan kita. Dalam Roma 6 ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi, saudara, kita adalah hamba berkat. Maksudnya kita menjadi berkat, kita menjadi teladan hidup melalui kekudusan hidup kita dan kebaikan-kebaikan yang kita buat terhadap orang lain. Jadi kita adalah hamba berkat. Kita adalah orang-orang yang perlu menjadi berkat setelah kemerdekaan kita alami atau kebenaran yang telah memerdekakan kita. Sebagai kesimpulan renungan firman Tuhan hari ini, saudara, kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan di atas dosa. Jadi jangan lagi kita dikuasai atau diliputi atau dikontrol oleh kuasa dosa, melainkan kita sebagai orang yang merdeka yang seharusnya mengontrol hidup kita supaya jangan kita jatuh di dalam dosa lagi sebagai orang yang merdeka. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan hari ini.
mengajar saya dan saudara sebagai orang yang merdeka, mengingat akan pengorbanan dan penderitaan Yesus. Dan Yesus adalah kebenaran yang sejati yang memerdekakan kita sebagai orang-orang yang percaya di hadapannya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini mengajar saya dan saudara melihat status dan meneliti kembali keberadaan hidup kami sebagai orang yang merdeka, yang dimerdekakan melalui kebenaran, yaitu Yesus sendiri lewat pengorbanan dan kematian-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Kau kerjakan dan lakukan dalam hidup kami, dan kiranya melalui kemerdekaan ini kami dapat guna pakai hidup ini untuk membangun sesama kami jemaat dan menjadi berkat, menjadi teladan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, saya berdoa supaya seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini, Tuhan berkati kami bersama, berkat yang sama, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita yang melimpah atas hidup kami lewat firman Tuhan yang telah kami pelajari pada hari ini. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah pun berdoa. Amin. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Tuhan memberkati dan selamat hari Minggu. Oke, mari kita berdoa untuk mengakhiri persekutuan ibadah kita pada hari ini. Dan pertama-tama kita berdoa untuk beberapa perkara yang menjadi bahan doa kita pada hari ini. Dan mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sangat mengucap syukur Tuhan karena penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu bagi kami, di mana kami boleh mengadakan persekutuan umum kami, doa kami pada hari ini. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau telah menyertai kami dari mula pertengahan sampai selesai. Dan hari ini kami juga mengucap syukur karena Engkau memberi kesempatan bagi kami semua untuk dapat mendengar ibadah kami walaupun ini secara online. Tetapi kami tahu kuasa-Mu tidak terbatas Tuhan dengan keadaan seperti ini, tetapi Engkau tetap melihat segala keperluan kami, bahkan mendengar segala doa-doa kami Bapa. Dan khusus pada hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang masuklah jemaat-Mu semua, supaya mereka dengan iman yang teguh, dengan pengharapan yang tinggi kepada Tuhan, menyerahkan hidup mereka kepadamu dan bersandar kepada kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga semakin hari iman mereka bertumbuh dan berkembang dan mereka semakin dewasa di dalam pengenalan mereka akan Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami berdoa supaya keadaan seperti ini tidak akan melemahkan kami, tidak akan melemahkan orang-orang percaya kepadamu. Tapi semakin keadaan seperti ini Tuhan, kami semakin dekat kepada Tuhan, menyandarkan dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa kepada orang-orang sekarang ini Tuhan yang ada di antara keluarga mereka yang dipanggil Tuhan, atau keluarga yang ada keluarga mereka yang meninggal Tuhan karena penyakit yang sedang merebak ini. Kami berdoa untuk mereka Bapa, supaya Engkau akan memberi penghiburan kepada mereka. Walaupun dalam keadaan seperti ini mereka tidak akan berputus asa dan mereka tidak akan menyalahkan keadaan, tetapi mereka tetap berharap kepada Tuhan bahwa semua ini terjadi adalah ketentuan Tuhan, adalah kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan mereka. Sebab itu Tuhan, biarlah mereka bersandar kepada Tuhan dalam keadaan seperti ini. Mereka bukan menjadi lemah, tetapi mereka semakin bersandar dan semakin berharap kepada Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang sudah mulai kembali beribadah di gedung-gedung gereja Tuhan,
supaya Engkau juga Tuhan pelihara mereka dan lindungi mereka Tuhan semasa mereka berada di gereja. Kami tahu Tuhan kuasa-Mu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa Tuhan daripada segala ruh-ruh yang ada di luar sana. Masuklah sakit penyakit ini Tuhan. Sebab itu kami yakin siapa-siapa saja Tuhan dan mana-mana gereja-Mu Tuhan sudah mulai beribadah pada hari ini, Engkau tetap akan memelihara mereka, memelihara jemaat mereka, jemaat-Mu Tuhan, sehingga mereka benar-benar dapat merasakan kehadiran-Mu dan persekutuan yang intim dengan Engkau Bapa dalam waktu mereka mengadakan ibadah mereka Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kepimpinan gereja ISIB di peringkat pusat, di peringkat kawasan, dan gereja-gereja setempat Tuhan, supaya mereka terus menerus Tuhan dipakai oleh Tuhan, terus mereka berharap kepada Tuhan, dan tiap pemimpin akan diurapi oleh kuasa Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan pelayanan mereka dengan penuh dedikasi, penuh tanggung jawab Tuhan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini. Kami baru-baru yang lepas ini Tuhan telah melihat pembentukan satu kerajaan baru di negara kami Malaysia ini Bapa. Dan harapan kami dengan kerajaan yang ada ini supaya segala kesulitan dan permasalahan rakyat jelata Tuhan, Engkau akan dapat berikan mereka iktibar, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan, supaya mereka dapat menyelesaikan dan berusaha untuk menyelesaikan, terutama Tuhan penyebaran ataupun penyakit yang sedang merebak pada hari ini, COVID-19 ini Tuhan. Dan juga Tuhan kami berdoa supaya keadaan ekonomi kami akan dipulihkan melalui kerajaan yang baru ini, dan mereka benar-benar Tuhan berusaha untuk menyelesaikan semua ini, karena inilah pergumulan, inilah permasalahan yang dihadapi oleh rakyat jelata Tuhan pada saat ini. Bukan saja Tuhan kami melihat banyak orang yang menjadi korban melalui penyakit ini, tapi beramai juga Tuhan orang hilang pekerjaan dan berputus asa, sehingga mereka ada yang tidak dapat mengawal diri mereka, ada yang membunuh diri Tuhan, ada yang menjadi pemikiran mereka sangat terganggu. Nah, kami berdoa Tuhan supaya kerajaan yang ada ini benar-benar Tuhan suatu kerajaan yang Allah telah bangkitkan bagi negara kami untuk memulihkan kesehatan rakyat jelata, membebaskan kami daripada COVID-19 ini Tuhan, dan memulihkan ekonomi negara kami Malaysia. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini seluruh doa kami, dan kami tahu Tuhan Engkau mendengar doa kami dan menjawabnya seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan Tuhan seluruh ibadah ini dalam tangan Tuhan, dimanapun ibadah ini dapat didengar, dimanapun ibadah ini dapat dituntun Tuhan melalui YouTube ataupun apapun Tuhan. Kami berdoa supaya mereka diberkati, mereka dikuatkan dan diteguhkan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini seluruh doa kami dan pengucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.